Salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang pada saat ini telah dapat bergabung bersama-sama dengan kami di acara ibadah kita pada saat ini. Kembali kita dapat mempelajari pelajaran sepanjang minggu ini tentang pelayanan yang dimiliki oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yang juga dapat menjadi satu pelayanan yang dapat kita juga lakukan pada saat ini. Dan seringkali seperti Rasul Paulus dalam pelayanan tersebut, dia menghadapi tantangan demi tantangan, dan bagaimana dia dapat memperoleh kemenangan tersebut. Inilah pelajaran yang kita juga akan pelajari pada saat ini, dan kita akan mengundang Roh Kudus untuk dapat memberikan penerangan dan dapat menerapkan ini dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kembali kami dapat datang kepadamu, pertama-tama mengakui kebesaran dan keagungan-Mu yang ingin agar kami dapat melayani Engkau dengan kekuatan yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Seringkali kami menghadapi tantangan dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan, melalui pelajaran yang Roh Kudus akan membantu untuk dapat kami pelajari pada saat ini, kami dapat memperoleh terang yang sesungguhnya dari Engkau. Dan kami dengan kekuatan Roh Kudus dapat mempraktekkan ini dalam kehidupan kami, agar kami dapat memperoleh kemenangan yang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar dan menjawab doa hamba ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara saya kasih, sepanjang minggu ini ya, kita sudah mempelajari satu judul, pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Jadi bagaimana pelayanan yang digerakkan? Apa yang dapat dihasilkan dari pelayanan yang digerakkan oleh kasih? Dan inilah kita lihat, kita akan memiliki kemenangan di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus ya, dia menulis surat yang keras ya. Surat yang keras kepada umat Tuhan yang ada di Korintus oleh sebab masalah ya. Tetapi kemudian kita tahu bagaimana setelah dia menulis surat tersebut, sekalipun dia merasa ada sedikit penyesalan. Mungkin ini berbahaya, saya tidak menghasilkan seperti yang diinginkan pada saat saya menulis ya. Dia memiliki kegelisahan. Jangan-jangan surat yang dia tuliskan yang tidak kita miliki lagi saat ini ya, kita pelajari kemarin itu dia jangan-jangan itu tidak membawa kemenangan. Dia merasa takut salah ya, tetapi mari kita lihat pada saat ini dia pada akhirnya dari kegelisahan dia dapat memperoleh kemenangan. Mari kita lihat ya dari konteksnya ya. 2 Korintus 2 yang kita akan pelajari itu ayat 12-13 berbicara bahwa Paulus itu telah tiba di Troas. Pintu pelayanan atau jalan pelayanan itu terbuka untuk di Troas, tetapi hatinya tidak tenang. Dia memiliki hati yang gelisah karena Titus yang membawa surat yang keras tersebut ya ke Korintus itu belum tiba untuk memberitahukan kepada Rasul Paulus apa respons orang-orang di Korintus terhadap surat yang dia tulis dibawa oleh Titus. Jadi dia ingin bertemu dengan Titus saat dia di Troas. Nah, pada akhirnya ayat 14 katakan bahwa Paulus bersyukur kepada Allah yang selalu membawanya di jalan kemenangannya. Jadi Titus belum datang. Ya, Titus belum datang, tetapi dia di tengah kegelisahannya dia bersyukur. Kalau Tuhan sudah menuntun saya di waktu yang lalu, maka saya dapat tetap memperoleh kemenangan. Tapi masih belum terlalu 100% yakin dengan kata lain ya. Masih belum 100% mungkin yakin dengan kata lain ya. Lalu kemudian 2 Korintus 7, kita lompat ya. Ayat 5 dan 7, Paulus akhirnya bertemu dengan Titus di Makedonia dan mendapat kabar bahwa jemaat Korintus merespon suratnya itu dengan pertobatan yang kita sudah pelajari kemarin ya. Kita pelajari. Dan akhirnya kita bisa kembali ya. Kembali kita lihat dari 2 Korintus 2:15, Paulus memahami dirinya sebagai bau yang harum ya. Aroma yang harum dari Kristus. Aroma yang harum dari Kristus. Jadi kita lihat sini Paulus nih ada kegelisahannya ya. Ada kegelisahannya, tetapi Tuhan sesungguhnya di tengah kegelisahannya ada proses kemenangan yang sudah berjalan ya. Kita seringkali dalam pelayanan kita, kehidupan kita merasa gelisah ya. Ya, tapi jangan kita langsung merasa ini berarti saya sudah murtad atau apa ya. Tidak ya, tidak. Iman kita seringkali dapat menjadi lemah, tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan sedang bekerja ya. Rasul Paulus, rasul yang besar ya, dia berkata ada ketidaktenangan ya dalam diriku. Namun
pada saat yang bersamaan, walaupun mungkin belum 100% dia melihat kemenangannya itu, tapi dia tetap dapat bersyukur. Ya. Kegelisahan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, itu tidak selalu berarti ada kekalahan. Ada kekalahan. Jadi dengan kata lain, manusia memiliki keterbatasan. Beda dengan Allah kita yang Maha Tahu. Dia mengetahui dari alfa hingga omega, dari awal hingga akhir. Tapi bagi kita yang tidak tahu awal sampai akhir, mungkin yang dapat kita lakukan, atau mungkin satu-satunya cara untuk kita lakukan adalah percayakan setiap langkah kita kepada Tuhan. Setiap langkah. Gantinya kita berusaha untuk memahami seluruh perjalanan. Kita kan tidak bisa melihat dari alfa sampai omega, dari awal hingga akhir. Hanya Allah yang tahu. Jadi karena hanya Allah yang tahu, maka yang dapat kita lakukan, kita hanya bisa bergantung pada Dia. Tuhan, saya cuma bisa melihat satu langkah di depan saya. Bawa saya untuk melangkah di satu langkah tersebut. Jadi kita tidak bisa memahami seluruh perjalanan. Rasul Paulus tidak bisa memahami seluruh perjalanannya. Tetapi dia melihat perjalanannya dengan Tuhan di masa lalu, maka dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, masa dia bisa bersyukur pada Tuhan. Nah, mari kita lihat 2 Korintus 12 2 Korintus 2 ayat 12 dan 13 katakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ada pekerjaan di Troas itu Tuhan sudah buka jalannya. Ya. Pintu sudah terbuka. Pekerjaan Tuhan itu terbuka. Tetapi dia katakan hatiku, ayat 13, hatiku tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Jadi pelayanan itu terbuka. Tetapi pada saat yang bersamaan, pelayanan yang terbuka itu tidak membuat ketenangan hati Paulus. Tapi justru hatinya tidak tenang. Ya. Jadi dengan kata lain, sini poinnya adalah kita lihat bahwa pada saat sekalipun kita melakukan kehendak Tuhan, pada saat kita seperti ini kan, Tuhan mengendaki dia terus berada di Troas, dengan kata lain ya. Ada pintu terbuka. Ya. Tapi dia tidak dapat melayani dengan sepenuhnya karena hatinya yang tidak merasa tenang. Jadi dia melakukan kehendak Tuhan, tapi itu bukan berarti memiliki perasaan yang tenang. Ya. Bukan berarti kita langsung memiliki perasaan yang tenang. Jadi Paulus menunjukkan bahwa kehendak Tuhan dan perasaan nyaman dan kehendak Tuhan itu tidak selalu berjalan bersama. Ada kalanya. Ada kalanya dalam melakukan kehendak Tuhan, kesempatan yang terbuka itu, pelayanan itu berhasil, tetapi hati kita tetap bergumul. Perasaan kita tetap tenang. Sekali lagi ini bukan berarti kita berada di luar kehendak Allah, di luar dari satu persekutuan dengan Allah. Tetapi bukan berarti demikian, tetapi Tuhan sedang mengerjakan satu proses. Dan Tuhan menyadari kelemahan-kelemahan kita manusia, tapi Dia tetap ingin menuntun kita agar kita terus-menerus kuat. Jadi hati yang tidak tenang ya. Mari kita lihat, sambung ke ayat ya. Tuhan telah membuka jalan untuk perjalanan di sana, tetapi hatiku tidak merasa tenang. Artinya tenang apa ya? Anesis kan. Tidak ada kelegaan. Dia tidak dapat merasa hati yang beristirahat. Ada yang terus bergumul. Tidak bebas hatinya. Walaupun pekerjaannya berhasil, ya, melakukan kehendak Tuhan di Troas, tapi hatinya tidak ada kenyamanan, tidak ada kebebasan, tidak ada istirahat, tidak ada kelegaan. Paulus, kenapa ini terjadi? Karena Paulus memiliki beban emosional. Karena perasaan kasih dan kepeduliannya kepada jemaat Korintus. Ingat, dia sedang berhasil di Troas. Ya, Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Dia sudah berhasil melakukan pekerjaannya di Troas. Tetapi pada saat yang bersamaan gantinya dia, puji Tuhan saya sudah berhasil di Troas. Dia tidak merasa tenang kalau umat-umat Tuhan di Korintus tidak dikuatkan atau tidak memiliki pertobatan. Jadi dia tetap memiliki apa? Kepedulian kepada mereka. Jadi dengan kata lain, Paulus bukan hanya mengajarkan doktrin di jemaat, tetapi ia juga membawa jemaat dalam hatinya. Jemaat dalam hatinya. Dengan kata lain, walaupun ada kesuksesan satu tempat, tapi jika di tempat lain masih ada kekurangan, maka dia belum bisa merasakan kepuasan, ketenangan, atau dapat beristirahat dengan kata lain. Jadi dengan kata lain, kalau kita benar-benar mengasihi ya, maka kita tetap akan berdoa ketika ada seseorang yang menjauh, walaupun mungkin ada 10 orang yang sudah dekat dengan Tuhan. Seperti itulah Tuhan kita ya. Lukas 15 berbicara tentang satu domba yang hilang. Maka yang 99 itu ditinggalkan, dia cari yang satu ya. Kita akan sedih ketika seseorang jatuh.
Kita akan bersuka cita ketika seseorang yang jatuh itu kembali bersama-sama dengan yang banyak lainnya. Kita akan hanya merasa lega. Kita ketika seseorang mengalami pertobatan. Itulah hati Rasul Paulus. Itulah hati Allah juga ya. Jadi di sini kita lihat ya. Jadi bagi Paulus dalam membawa pelayanannya ya, membawa jemaat itu dalam hatinya, itu berarti dia memiliki kerinduan agar semuanya itu ya, dapat diselamatkan. Jadi bukan hanya karena dia sudah sukses di Troas, maka dia biarkan yang di Korintus. Ayat 13. Sebab itu aku minta diri dari Troas dan berangkat apa? Ke Makedonia. Ya. Nah di sini kita lihat ya, kenapa dia harus ke Makedonia? Ya. Nah jalan pelayanan di Troas itu terbuka. Namun Paulus memiliki prioritas untuk pertama-tama bertemu dengan Titus yang akan membawa kabar tentang Korintus, dan itu pertemuannya sudah ditentukan di mana? Di Makedonia. Itulah prioritas utama ya, yang dia ingin lakukan. Jadi pelayanan di sini kita lihat bukan hanya tentang program. Dia sudah memiliki program di Korintus, dia memiliki program di Troas. Ya, dia memiliki program, semua program sudah jalan. Respons orang kan bisa ada yang tolak, ada yang menerima ya. Dan kebetulan di Troas menerima, sedangkan di Korintus ada yang menolak dia. Sampai dia harus kirim surat yang keras. Tapi poin daripada Rasul Paulus bahwa pelayanan itu bukan hanya tentang program, tetapi juga tentang people atau manusia ya. Tentang manusia. Jadi kita jangan terpesona. Rasul Paulus dia tidak terpesona dengan keberhasilannya di Troas, jumlah orang yang lebih banyak mungkin daripada yang murtad atau yang memberontak di Korintus ya. Itu bukan karena dia memiliki keberhasilan program, statistik, baptisan, acara yang besar atau popularitas yang semakin meningkat di Troas, bukan. Dia kerinduannya bukan tentang dirinya, tetapi tentang umat-umat Tuhan yang di Korintus. Itulah sebabnya prioritasnya dia ingin tahu apa hasil daripada suratnya yang keras yang menegur mereka yang bersalah dengan lain yang ada di Korintus. Dan begitu dia bertemu dengan Titus, 2 Korintus 7 ayat 6-7 menyatakan ya, tadi kita sudah baca 2 Korintus 2, tapi sekarang di ayat 7 dan 6-7 bagaimana dia bertemu dengan Titus ya. Tetapi Allah dikatakan, dituliskan, dia menulis kepada orang-orang di Korintus, menyatakan bagaimana dia telah bertemu dengan Titus itu ya. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ayat 7. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Tadinya dia khawatir suratnya itu akan membawa orang-orang di Korintus murtad, tetapi justru surat yang keras itu membawa mereka untuk bertobat, dan ini memberikan sukacita yang kembali Rasul Paulus tuliskan kepada umat-umat Tuhan di Korintus, karena dia dapat kabarnya itu dari siapa ya? Dari Titus. Jadi kehadiran Titus ya bersama dengan Rasul Paulus untuk membawa laporan itu adalah satu hal yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Dan kita lihat di sini ya, Tuhan tidak menghibur dengan kata lain. Tuhan tidak menghibur Rasul Paulus itu secara langsung. Ada malaikat ya seperti Daniel yang dikuatkan oleh Gabriel ya, datang langsung pada Daniel memberikan kekuatan, atau seperti Elia, Nabi Elia, ada malaikat Tuhan yang datang memberikan makanan. Tidak. Di zaman dahulu tentu saja Tuhan dapat melakukan hal tersebut, tetapi Tuhan dapat melakukan ministry of atau pelayanan untuk menghibur kita melalui kehadiran orang lain. Ya, Tuhan mengirim seseorang dalam kehidupan kita. Seringkali kita dalam keadaan masalah kehidupan, tapi Tuhan dapat mengirim anggota keluarga kita, pendeta, mungkin ketua jemaat, anak muda di jemaat, anggota jemaat lainnya, bahkan seorang yang mungkin kita tidak duga, tapi Tuhan dapat kirimkan agar mereka dapat hadir dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Istilahnya adalah Ministry of Presence. Apa artinya MOP ini? MOP ini artinya Ministry of Presence, MOP, Ministry of Presence atau pelayanan kehadiran. Ini adalah apa? Kehadiran kita di saat badai sedang melanda seseorang. Itulah kehadiran kita yang dapat hadir. Kadang-kadang kata-kata bahkan tidak diperlukan. Kita tidak perlu ada orang yang berduka. Kita tidak perlu
kasih apa kata-kata penghiburan yang banyak. Kadang-kadang orang yang sedang berduka itu hanya perlu saudara duduk di samping. Ya, pada akhirnya mungkin berdoa itu saja. Ya. Jadi terkadang kata-kata bahkan tidak diperlukan. Tapi kontak mata, anggukan kepala, pelukan mungkin ya. Atau bahkan memasakkan makanan dapat merupakan tanda kasih sayang, tanda kepedulian dan perhatian terhadap kesejahteraan orang yang sedang mengalami badai tersebut. Inilah the ministry of presence. Kehadiran Titus kepada Rasul Paulus. Itulah kekuatan surga yang surga berikan kepada Rasul Paulus. Yang gelisah, yang tidak tenang hatinya. Melalui kehadiran Petrus. Dan poinnya adalah bahwa Allah selalu ingin supaya Rasul Paulus dan umat-umat Tuhan mengetahui bahwa Allah dapat membawa kemenangan jika kita terus bergantung berjalan bersamanya. 2 Korintus 2:14 katakan, tetapi syukur bagi Allah. Dia bukan bersyukur kepada Titus, bukan ya. Dia syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya, jalan kemenangan. Dengan perantaran kami, Allah melalui Kristus menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Banyak poin di sini menarik untuk kita pelajari. Ya, dia melihat bahwa di balik tangan Allah, dia membawa kemenangan. Itu bukan Titus yang memberitakan, bukan. Tapi Allah melalui Yesus Kristus. Allah lah yang menjadi penghibur. Allah memberi jalan kemenangan. Jadi tangan Allah ada di balik berkat kemenangan manusia. Dan kalau kita lihat, kalau kita cukup menarik, jalan kemenangan, kalau bicara tentang jalan ada awal, ada akhir ya dalam satu perjalanan ya, atau satu jalan. Itu merupakan, dengan kata lain, jalan itu merupakan suatu proses. Dan yang kedua adalah suatu prosesi. Kenapa ini saya katakan? Menarik sekali dia. Itu adalah suatu proses dan prosesi. Kenapa? Karena dalam proses artinya itu proses kemenangan perjalanan kehidupan kerohanian kita atau kehidupan pelayanan kita itu seringkali tidak langsung terlihat. Itulah sebabnya jalan kemenangan. Artinya ada proses kemenangan. Kita dimulaikan dari satu titik. Kita jatuh bangun mungkin dalam perjalanan pelayanan kita ya, atau pelayanan kehidupan kerohanian kita ada jatuh bangun. Tetapi yang penting tujuan kita mengarah kepada Tuhan, maka disitulah kemenangan itu dapat menjadi bagian kita. Kemenangan itu adalah suatu proses. Tapi kemenangan itu juga adalah satu prosesi. Prosesi ini adalah satu kepastian kemenangan yang terlihat. Hasil daripada proses kemenangan tersebut. Jadi prosesi itu adalah perayaan kemenangan yang terlihat. Proses adalah satu perjalanan yang tidak terlihat, tapi pada saat kita tiba ke prosesi, kita sudah berada di penghujung jalan. Dan sekarang kelihatan kemenangan tersebut. Nah, dalam konteks orang-orang di zaman Alkitab, orang-orang Romawi, tentara Romawi, mereka pergi misalnya berperang melawan satu kerajaan. Mereka pergi dalam jalan peperangan mereka. Dan pada akhirnya, pada saat mereka pulang, biasanya ada kalau mereka menang, ada prosesi kemenangan. Ya, prosesi kemenangan. Nah, kalau mereka tidak pulang, artinya mereka sudah mati. Mereka kalah. Tapi kalau sampai mereka pulang, itu berarti mereka menang. Ada perayaan kemenangan yang terlihat. Ada jenderal mungkin yang berjalan, mungkin di depannya atau di belakangnya. Tergantung siapa. Kalau di depan jenderal itu adalah raja-raja yang berhasil ditawan, maka itu berada di depan jenderal. Tapi kalau bukan raja, mungkin yang lainnya itu, maka mereka itu berjalan di belakang sang jenderal. Ada jenderal dan tentaranya, kemudian ada tawanan perang, ya. Lalu kemudian ada orang-orang yang ikut dalam kemenangan, dan biasanya seperti biasanya dengan telah biasanya ada aroma dupa yang dibakar di pinggir-pinggir jalan dalam prosesi kemenangan tersebut, dalam perayaan kemenangan. Jadi ada dupa, dan inilah ayat ini katakan ya, ada di jalan kemenangannya dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi Allah yang membawa kemenangan, Allah yang selalu dikatakan membawa kami, ya, membawa kami dalam jalan apa? Kemenangan. Jadi Paulus baru saja dan akan terus mengalami apa? Penolakan, konflik, kegelisahan. Bukan hanya terjadi di Korintus, tempat-tempat lainnya. Karena dia belum tiba di garis akhir ya. Dia masih dalam proses keselamatan tersebut atau kemenangan tersebut, proses kemenangan. Jadi akan menghadapi penolakan, konflik, kegelisahan, ketidakpastian, perubahan rencana, hubungan yang retak, tekanan pelayanan. Tetapi walaupun itu dia tetap akan alami di jalan kemenangan,
Ada saat-saat masalah terjadi. Namun, pada akhirnya, kata terakhir yang memperoleh kemenangan ada pada Allah. Ada pada Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang membawa kami di jalan kemenangannya. Kata terakhir ada pada Allah. Kemenangan bukan pada masalah. Kata terakhir atau kemenangan bukan pada masalah, tetapi kepada Allah. Allah yang selalu membawa kemenangan. Dan kita bisa lihat manifestasi dari kemenangan yang Allah bawakan itu adalah keharuman yang terjadi. 2 Korintus 14 ayat 15 katakan, dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Inilah ya gambaran seperti jenderal ataupun tentara-tentara Romawi yang ikut jalan kemenangan ya di jalan utama ya, jalan utama di kota-kota seperti di kota Roma begitu ya. Mereka jalan ada bau-bauan yang harum ya. Dan itu menjadi bagian daripada para pemenang ya. Para pemenang. Jadi bau-bauan yang harum tanda kemenangan. Jadi keharuman Paulus dan keharuman kita semua umat Tuhan itu hanya terjadi hanya karena keharuman Kristus ada di antara umatnya. Kristuslah keharuman tersebut. Bukan karena kita harum ya. Kita tidak ada harumnya dengan kata lain ya. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Tidak ada kebenaran kita. Alkitab katakan bahwa kebenaran kita itu bagaikan kain kotor. Kain kotor yang bau, yang busuk. Tetapi kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Dan itulah yang memberikan bau yang harum. Karena jubah yang baru, yang bersih, itulah yang dipakaikan kepada kita. Ya. Jadi keharuman kita itu bukan karena kitanya harum. Tidak. Tapi karena keharuman Kristus ada di antara umatnya. Tidak heran. Efesus 5 ayat 2 katakan apa? Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang bagaimana? Yang harum bagi Allah. Yang harum bagi Allah. Jadi kalau ada Kristus dalam kehidupan kita, maka yang tercium adalah bau keharuman. Bau keharuman ya. Karena pengenalan akan Allah terjadi. Karena pengenalan akan diri kita, kalau kita hanya mengandalkan diri kita, bau busuk, saudara. Bukan bau harum ya. Jadi, pertanyaan yang sekarang praktikalnya bagi saudara dan saya. Ketika seseorang berada di dekat dengan kita, bau apa yang mereka cium? Bau apa yang orang cium dari kita? Dengan kata lain, ini figuratif ya. Bukan Anda pakai beli parfum atau apa, bukan ya. Tapi bau apa yang mereka cium? Apakah mereka mencium kesombongan, kritik, kemarahan, kepahitan, gosip, persaingan, atau saling menghakimi? Apakah itu bau yang mereka cium dari kehidupan kita? Atau yang mereka cium dari kita adalah kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesabaran, kebenaran, kemurahan, dan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita? Mana bau-bauan yang dicium oleh orang-orang pada saat mereka berada dekat dengan kita? Aroma siapa? Aroma siapa yang kita bawa? Kalau kita membawa aroma diri kita sendiri, makanya bau busuk. Tapi kalau kita membawa aroma Kristus, itulah bau-bauan yang harum. Dan Rasul Paulus berbicara tentang ini. Dia berbicara tentang bau kehidupan dan bau kematian. Manusia kan upah dosa maut ya. Kematian itu ada dalam diri kita. Tanpa Kristus, saya saat ini, tanpa Kristus, saya adalah mayat yang sedang berbicara. Kenapa? Karena saya berada dalam proses kematian ya. Pada saat saya lahir itu proses kematian itu sudah berjalan dalam kehidupan saya. Ujung-ujungnya saya itu akan mati kalau tanpa Kristus. Ujung-ujungnya saya akan mati. Ya, itulah sebabnya manusia tanpa Kristus hanya mengarah kepada kematian. Bau kita adalah bau kematian. Hanya di dalam Kristus ada bau kehidupan. Itulah Rasul Paulus tuliskan dalam 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ayat 16. Bagi yang terakhir, ya, yang binasa ya, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang apa? Yang menghidupkan. Ya. Yang menghidupkan. Jadi di dalam
kehidupan ini, dalam kehidupan dunia, ada orang-orang yang hanya bisa mencium bau kematian karena seperti rasul-rasul itu mereka tolak sekali Rasul Paulus ya. Itu ditolak sehingga karena mereka hanya memiliki bau kehidupan. Ya, menolak Allah. Sedangkan kalau kita memiliki bau kehidupan, maka itulah yang memberikan bau yang harum tersebut. Jadi ada dua respons terhadap Injil. Apakah kita menerima atau menolak. Tapi tugas kita bukan untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang sudah menerima, ini dia kah atau dia ini kah dia. Tetapi tugas kita adalah membawa aroma Kristus dengan setia. Membawa aroma itu saja tujuan kita. Biarlah kita selalu berada di dalam Kristus. Sehingga aroma kehidupan itulah, kehidupan Kristus itu yang terpancar dari dalam kehidupan kita. Tapi kalau pelayanan kita itu didasarkan hanya kepada diri kita sendiri, kepada kepintaran kita, koneksi kita, cara-cara kita untuk berpolitik, ya, buat tim suksesi ini dan itu hanya berusaha dengan usaha manusia, maka yang kita lakukan itu adalah, yang kita akan miliki itu adalah bau kematian. Kita akan menyebarkan bau kematian. Mungkin kita bisa simpan untuk sementara. Ya, saya bisa menyimpan bau kematian saya dengan berpura-pura. Tetapi seperti pepatah katakan ya, sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Atau pepatah lain katakan, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, bangkai itu akan apa? Tercium juga. Ya, tercium juga. Dan inilah yang Rasul Paulus katakan. Ada bau kematian yang pasti akan dicium. Minimal, mungkin manusia tidak bisa menciumnya, tapi Allah menciumnya. Allah menciumnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur mereka yang mau berpura-pura, bahkan dalam pelayanan. Mereka yang tidak memiliki bau kehidupan, bau Kristus itu tidak terpancar dari dalam diri mereka. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 2 ayat 17. Kita sudah hampir tiba di akhir ya. Ayat terakhir di 2 Korintus 2 yang kita pelajari pada saat ini. Dia katakan apa? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan. Lihat ada 3 dimensi di sini. Dari Allah atau dari firman Allah. Ada yang mencari-cari keuntungan dari firman Allah. Ya, tidak, dengan kata lain, yang mencari keuntungan dari firman Allah ini melihat bahwa firman Allah itu menjadi hanya sebagai kamuflase. Yang mereka katakan adalah firman mereka sendiri. Teologi mereka sendiri, kepintaran mereka sendiri. Tapi itu hanya mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Allah. Itulah ya. Mereka mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dikatakan, pertama dari Allah, sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya. Ya. Bukan di dalam diri sendiri, tapi dalam Kristus kami berbicara dengan semestinya, dengan maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Di hadapan. Ini 3 poin di sini menarik sekali. Kita lihat dari Allah, dalam Kristus, dan apa? Di hadapan Allah. Mari kita lihat 3 dimensi pelayanan yang membawakan bau-bauan yang harum. Yang mencari bukan keuntungan diri, tapi keuntungan surgawi dan keuntungan umat-umat Tuhan yang dibawa kepada Allah. Pertama, kita harus melihat bahwa 3 dimensi pelayanan itu adalah apa? Dari Allah. Artinya apa? Allah lah sumber pelayanan kita. Sumber pelayanan kita adalah Allah. Bukan sumber pelayanan kita itu adalah manusia, harta, takhta, dan lain. Bukan. Sumber pelayanan kita itu Allah. Yang kedua, di dalam Kristus artinya identitas kita itu berada di dalam Kristus. Identitas kita tanpa Kristus tidak ada artinya. Yang ketiga, 3 dimensi pelayanan. Di hadapan Allah artinya kita akan melayani dengan satu kesadaran. Kita hidup dalam pelayanan kehidupan kita ya. Kita hidup dengan kesadaran bahwa Allah melihat hati kita. Coba kalau kita dalam pelayanan kita berdoa dan kita terus merenungkan, adakah pelayanan saya ini bersumber dari Allah? Ya. Atau bersumber dari uang yang saya ingin cari? Ya. Adakah identitas saya itu berada dalam Kristus atau identitas saya PhD ini, doktor ini? Ya. Apakah identitas saya itu diasosiasikan dengan pendidikan saya? Atau diasosiasikan dengan Kristus. Dan yang ketiga, adakah saya hidup dengan menyadari kalau saya korupsi, kalau saya mau atur kiri kanan untuk dapat capai posisi, tapi saya hancurkan karakter, buat cerita-cerita palsu tentang orang lain.
Adakah saya memiliki kesadaran bahwa Allah sedang melihat apa yang saya buat? Dan kalau kita memiliki 3 dimensi pelayanan ini ya, ini akan menghasilkan integritas. Kita tidak perlu bersandiwara, kita tidak perlu melayani untuk dilihat, untuk dipuja dan dipuji oleh manusia. Tapi kita melayani dengan murni, dengan maksud-maksud untuk yang sesuai dengan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ini menghasilkan integritas. Karena kalau manusia itu yang menjadi penonton kita, kalau manusia adalah penonton utama kita, maka kita akan bermain sandiwara untuk manusia. Kita akan bermain sandiwara. Tetapi kalau Allah adalah penonton utama kita, kalau Allah adalah penonton utama, maka kita akan memiliki kehidupan yang murni, kehidupan yang berbeda. Kita tahu walaupun saya tidak dilihat oleh orang-orang, ya, tapi Allah melihat saya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat berkata, aku bersyukur. Ya. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan pelayanan kita, kita memiliki bau-bauan harum Kristus. Bukan karena kitanya yang harum, tapi karena Kristus yang ada di dalam diri kita, yang mengatur kehidupan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita tunduk kepala untuk kembali bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan indah dapat kembali mempelajari firman-Mu. Biarlah pelajaran ini membawa kami memiliki satu kehidupan yang murni di hadapan-Mu, yang sungguh-sungguh bukan untuk supaya dilihat oleh manusia, bukan supaya kami dapat menjadi populer, supaya kami dapat memperoleh puji-pujian, tetapi supaya kami dapat hanya melakukan kehendak-Mu di jalan kemenangan-Mu Tuhan, oleh tuntunan-Mu yang menuntun kehidupan kami. Bawalah kami untuk selalu sadar bahwa sumber pelayanan kami adalah Engkau. Identitas kami adalah bukan dari posisi kami, tetapi di dalam Engkau. Dan kami sedang melakukan segala sesuatunya di hadapan Engkau Tuhan. Besertalah dengan kami. Besertalah dengan seluruh umat-umat Tuhan yang sedang berbakti. Pada saat ini sedang menundukkan kepala yang ada di Indonesia. Tidak sempat sebutkan satu persatu semuanya Tuhan. Tapi biarlah penyertaan-Mu selalu menjadi bagian kami semua. Menjadi bagian seluruh umat, juga umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Dan segala rencana-rencana pelayanan yang dilakukan oleh jemaat kami. Biarlah segala sesuatu itu terjadi hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Berikanlah kekuatan kepada umat-umat-Mu dalam pelayanan mereka. Berkatilah keluarga-keluarga yang ada dengan tantangan-tantangan kesehatan. Terus berdoa bagi Ibu Sandy Suwu, Bapak Harold Tombeng. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan surga terus menjadi bagian mereka. Saudari Jane Ronenuhu, Tuhan berikanlah kesehatan kepadanya. Keluarga juga lainnya kami terus mendoakan saudara Angel Luis Marrero, kesehatan yang sempurna dapat menjadi bagiannya Tuhan, membawa dia untuk tetap melakukan aktivitas hari-hari dengan tidak kurang suta apapun. Keluarga-keluarga lainnya yang tidak sempat hamba sebutkan, biarlah penyertaan-Mu terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena doa ini telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Terima kasih sekali lagi saudara sekalian atas kebersamaan kita. Sampai bertemu minggu depan di waktu yang sama. Tuhan memberkati Anda semua.